Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Kau telah menyertai kami sepanjang 2 tahun ini. Kami bersyukur semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Kami tahu Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau setia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mungkin sore hari ini Engkau datang dengan masalah, persoalan, tantangan yang luar biasa. Terima kasih. Mari pandang Tuhan sore hari ini. Mari pandang Tuhan sore hari ini. Ora laba sandara laba ya takara laba ya sandara laba. Irapa kara laba sekara laba sandara laba laba. Ora laba sandara laba laba laba. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Engkau tetap bekerja ya Tuhan. Ora laba sandara laba laba laba. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kekuatan yang baru tercurah sore hari ini. Kemenangan yang daripada Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Sore hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Kalau gereja ini boleh ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Terima kasih buat teman, sahabat, keluarga juga yang boleh turut serta hadir sore hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami satu keluarga di dalam tubuh Kristus, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sore hari ini kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, biar kebenaran firman-Mu menuntun setiap kami, umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Baik setiap juga tamu dan undangan yang boleh datang sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap dengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan dan silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Masih ada kursi-kursi kosong juga, bisa teman-teman imam musik dan para penari boleh bisa duduk di depan. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat semua yang boleh terlibat di dalam HUT kita yang kedua hari ini. Terima kasih buat semuanya ya yang sudah berupaya berjeri lelah sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Terima kasih juga buat jemaat Tuhan yang setia ya untuk berjemaat dan beribadah, dan juga terima kasih buat teman-teman ya yang boleh hadir juga di tempat ini. Terima kasih banyak buat kehadirannya. Puji Tuhan, gereja ini dimulai dari sebuah visi Tuhan. Ada satu kerinduan yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk membangun rumah bagi generasi. Kalau yang masih ingat di ulang tahun pertama saya sampaikan mengenai rumah bagi generasi, dan benar-benar ini menjadi rumah bagi generasi. Dan di tahun yang kedua ini Tuhan menaruh sebuah tema di dalam hati saya, sebuah visi, yaitu di mana kita bertumbuh di dalam komunitas ya. Depan ada banners ya. Visi tahun 2025 adalah bertumbuh di dalam komunitas. Dan lebih dalam lagi kita akan melihat bahwa di dalam komunitas itu ternyata Tuhan membawa kita
berjalan di dalam visi Tuhan. Amin. Bisa PowerPoint-nya ya. Komunitas itu akan membawa kita berjalan di dalam visi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan kita hanya sekedar ngumpul saja, ngalor ngidul dan sebagainya, tapi ketika kita berkumpul, saya percaya ada sebuah tujuan, ya, ada sebuah visi. Apa itu visi? Ya, visi adalah tujuan, ya, yang hendak kita capai. Apa itu visi Tuhan? Ya, visi Tuhan artinya tujuan Tuhan yang harus kita capai di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, benar setiap kita punya visi, punya mimpi. Tetapi pastikan bahwa kita pun juga, ya, kita tahu apa nih visi Tuhan juga yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Amsal 29 ayat yang ke-18 bagian A. Multimedia ikut saya aja ya, oke ya. Amsal 29 ayat 18a, kita baca sama-sama, 2, 3. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Sebelahnya lagi, bila tidak ada visi, rakyat dibiarkan tak terkendali. Jadi kembali lagi bahwa visi itu sangat penting ya, untuk mengarahkan tujuan kita ke depan. Ya. Sebuah pesawat terbang, tanpa tujuan, ini mau penerbangan kemana? Ke China kah? Ke Amerika kah? Ke Eropa kah? Kalau dia tidak punya tujuan, pasti akan tetap ada di mana? Di bandara. Ya. Sebuah kapal laut, ya, kalau tidak punya tujuan juga, pasti akan tetap terikat, ya, jangkarnya tetap ada di mana? Di pelabuhan, nggak akan bergerak. Ya. Sama juga dengan bus, ya. Tanpa trayek, tanpa tujuan yang jelas, pasti akan tetap nongkrong di terminal, ya. Apalagi perusahaan, ya. Bapak Ibu Saudara yang punya perusahaan, yang punya usaha, ya. Kalau tidak punya visi pasti apa? Stagnasi, ya. Enggak jelas tujuannya, ya. Enggak tahu nih kemana arahnya. Tapi kalau punya visi perusahaan tersebut, saya percaya ada target, ada goal yang akan dicapai. Dan yang lebih berbahaya lagi, ya, kalau sebuah pernikahan tanpa visi yang jelas akan menjadi liar dan bubar jalan. Oleh sebab itu anak-anak muda di tempat ini, ya, engkau yang akan menikah, engkau yang akan pacaran, bicarakanlah visi kita apa. Ya. Bukan cuma visi perusahaan, visi pernikahan juga ada. Ketika saya menjalin hubungan dengan waktu itu pacar saya, yang bernama Esther, ya, kita juga membicarakan bukan cuma I love you ya, anak muda di tempat ini. Kita bicara, kita ini kalau mau menikah mau seperti apa. Ya. Puji Tuhan akhirnya kami rumuskan, ya, kami harus berjalan di dalam visi Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan dia diberikan mimpi, ya, bersama dengan saya dan juga ada Tuhan Yesus. Kami berjalan bersama-sama membagi-bagikan roti. Ketika kami mengerti visi tersebut, sudah jelas. Ketika saya mulai melangkah di dalam pelayanan, bahkan masuk di dalam pengembalaan, istri saya lebih mantap lagi dia mengerti. Memang Tuhan sudah pernah perlihatkan kepada saya apa yang saya harus lakukan. Dan hari ini saya di tempat ini membagikan firman Tuhan, membagi roti. Istri saya ada di ruang anak membagikan roti bagi anak-anak kita. Amin. Karena apa? Karena kami menikah, kami punya visi yang jelas. Ya tentu pasti ada yang pengen rumah, benar sekali ya. Pengen jalan-jalan, pengen punya anak berapa. Tapi hal-hal yang spiritual, ya, itu perlu juga dibicarakan. Apalagi hal yang rohani. Kita melihat pernikahan juga, kadang-kadang orang menyepelekan akan berbicara mengenai kepercayaan. Enggak apa-apa lah, yang penting cinta. Lu mau gereja di mana, lu mau agama apa terserah. Kita masing-masing aja. Tapi kita melihat kehidupan mereka bukan makin tajam, bukan makin mengerucut. Ya. Yang satu pergi ke gereja, mungkin yang satu pergi ke wihara, mungkin yang satu pergi ke masjid, ya. Yang satu pergi ke kelenteng. Anak-anak jadi bingung di rumah. Ini kita mau kemana nih?
Pastikan buat setiap kalian, khususnya anak-anak muda di tempat ini. Amin. Pastikan satu iman, satu kepercayaan, satu gereja. Ya. Supaya nggak perlu masing-masing beli mobil sendiri-sendiri, mau kemana masing-masing enggak. Tapi jelas tujuannya ya. Dan anak-anak pun juga ikut bersama-sama. Amin. Ini Pak Patrick ya, Pak Robert ya. Karena sama-sama bersama dengan istri dan anak-anak datang ke tempat ini udah sama-sama duduk di sini memuji menyembah Tuhan. Anak-anak juga sudah tenang di sana ya. Pulang bisa makan-makan di Mall Kuningan City. Ya. Coba kalau berbeda gitu kan, satunya di mana gitu kan, satunya di PIK ya, satunya di Jakarta Timur gitu kan. Oke, selesai nanti kita janjian ya di Jakarta Pusat ya. Waduh, repot banget ya. Pastikan ya kita punya visi. Ya. Orang Kristen tanpa visi dan tuntunan Tuhan akan menjadi liar. Ya. Tidak berkembang dan akan mengalami yang namanya stagnasi rohani. Next selanjutnya. Di dalam mempersiapkan firman Tuhan ini ya, saya diingatkan akan angsa salju. Ya. Yang ada di slide ini adalah gambar angsa salju. Ya. Saya mulai melihat ya, dan saya mulai mempelajari kehidupan angsa salju ini. Ini dia tinggal di Amerika Utara. Ya. Tempat dingin berarti udah dekat-dekat kutub juga ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah ke wilayah Amerika Utara, Kanada dan sekitarnya, pasti itu daerah dingin ya. Kalau saya belum pernah ke sana, saya melihat aja di YouTube gitu kan, menghayal saya. Tapi kita lihatlah ya, ini true, ini nyata. Silakan lihat di YouTube ya. Nah, ini adalah angsa salju ya. Mereka ini tinggal di dalam sebuah komunitas Bapak Ibu Saudara. Komunitas yang luar biasa. Dan yang luar biasanya, ini mereka selalu bermigrasi setahun 2 kali. Jadi ternyata mereka pun juga sudah ada schedule untuk pergi migrasi. Sama juga seperti Bapak Ibu Saudara di tempat ini, saya kenal beberapa keluarga sudah ada schedule. Tahun ini kita ke Eropa, tahun depan kita kemana. Ternyata angsa salju ini pun juga, mereka tinggal di dalam sebuah komunitas angsa salju dan mereka punya yang namanya tujuan. Karena apa? Mereka harus menyesuaikan dengan musim yang ada. Di utara mereka hidup di situ ya, mereka berkembang biak di situ. Tetapi ketika musim dingin ya, sudah mulai banyak salju, sudah mulai banyak es ya, suhu sudah mulai dingin. Mereka juga walaupun namanya angsa salju juga enggak kuat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya mereka supaya bertahan hidup? Mau tidak mau mereka harus terbang dari Amerika Utara pergi kemana? Ke selatan. Amin. Tempat yang lebih hangat Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Di utara ketika musim dingin, tempat untuk mencari makan sudah mulai tertutup. Rawa-rawanya pun juga sudah menjadi es. Mau tidak mau mereka harus terbang. Kita lihat mereka terbang ya. Ini banyak juga diberitakan ya, diceritakan juga next. Mereka mulai ambil sebuah tindakan untuk terbang. Dan pertanyaannya, apakah mereka terbang sendiri seorang diri aja? Bergerombolan Bapak Ibu Saudara, banyak sekali. Ya. Mereka bergerombolan sangat banyak di dalam sebuah komunitas. Bahkan yang luar biasa ketika ahli-ahli pun juga melihat, ada orang yang melihat kehidupan angsa ini. Kalau misalnya ada yang kelelahan dan sakit, mereka akan berhenti ya, beberapa akan menemani yang sakit ini. Setelah pulih lagi, terbang lagi. Keren ya. Ya. Mereka terbangnya ini lama Bapak Ibu Saudara ya. Itu 48 hari. Ya. Jadi sebulan lebih mereka terbang ya. Itu sehari sekitar 18 jam mereka terbang. Ya. Ini angsa ya. Angsa salju. Dan yang luar biasa akhirnya next. Karena mereka ada di dalam sebuah komunitas ini lebih banyak lagi nih. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di langit ya. Di udara ya. Begitu banyak mereka, tibalah mereka di wilayah selatan Amerika. Ya. Mereka mulai turun di situ. Next selanjutnya
Mereka mulai temukan di situ ada rawa-rawa ya. Mereka tinggal di situ. Tadi gambar sebelumnya juga mereka lihat ada ladang-ladang juga gandum. Mereka makan di situ. Ternyata ketika mereka ada di dalam sebuah kumpulan angsa salju ini, ya, ternyata mereka ada angsa yang lebih dewasa, angsa yang lebih tua yang menuntun mereka untuk pergi ke wilayah selatan. Jadi para ahli pun juga melihat, kenapa nih mereka bisa tahu jalan bertahun-tahun bermigrasi. Ternyata yang sudah pernah ikut migrasi pertama, kemudian balik lagi, ya, itu nanti the next dia akan menjadi leader. Dia latih lagi yang berikutnya. Yang sudah tua meninggal, begitu setiap tahun begitu terus. Amin. Perjalanan mereka. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau ada angsa salju satu aja ya, tidak masuk di dalam komunitas angsa salju, apa yang terjadi? Dia akan mati kedinginan, ya. Akan membeku di Amerika Utara sana ketika musim dingin. Tetapi ketika mereka ada di dalam sebuah komunitas, mereka tahu ya, mereka harus bergerak bersama-sama supaya apa? Supaya mereka bisa mempertahankan hidup dan berkembang biak lebih lagi. Demikian juga setiap kita Bapak Ibu Saudara, next. Setiap kita perlu ya ada di dalam namanya komunitas. Ya. Komunitas itu penting ya. Untuk pendidikan ya, orang tua di tempat ini juga anak muda pasti kita cari yang bagus ya. Yang sesuai dengan kantong kita. Kalau kantongnya tebal ya pasti dia cari. Mana yang paling bagus, yang terbaik, the best, saya bayar. Karena apa? Buat anak. Amin. Buat anak pasti nggak mau coba-coba ya, yang terbaik. Dicek juga ini gimana nih? Apakah di sekolah ini ngedrugs ya? Apakah suka tawuran? Wow, kalau orang tuanya tahu ini, aduh ini ngeri nih. Anak saya bisa tawuran di sini, anak saya bisa ngedrugs di sini. Pasti kita nggak akan masukin di sekolah tersebut. Pasti kita udah langsung coret di list sekolah kita. Tapi kita menemukan, wah ini sekolahnya luar biasa. Ada nilai-nilai kebenaran yang dibangun, pasti itu menjadi favorit kita untuk kita pilih. Demikian juga saya percaya untuk makan. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara punya lidah yang luar biasa ya. Pasti sudah ditandain juga. Pokoknya kalau masuk di gang sini, walaupun di gang ini enak punya nih ya. Ini enggak masalah kita jauh-jauh datang bayar mahal. Ini enak punya. Ya. Karena kita tahu enak. Ya. Apalagi dengan APRA. Apalagi ketika kita mau ngobrol ya, kita mau ngopi. Saya percaya pasti kita juga akan bawa sahabat kita, teman kita di tempat kopi yang nyaman. Amin. Benar ya? Kopinya enak, tempatnya nyaman. Demikian juga bagi kerohanian kita Bapak Ibu Saudara. Pastikan kita menemukan komunitas dan gereja yang sehat untuk apa? Pertumbuhan kerohanian kita. Amin. Buat sekolah kita cari yang terbaik, buat ngopi kita cari yang terbaik, buat makan kita cari yang terbaik, buat kerohanian kita. Mestinya harus lebih lagi. Amin. Harus juga yang terbaik. Nah, cara untuk kita tahu apakah komunitas dan gereja itu sehat, next kita lihat selanjutnya. Next. Yang pertama, kita harus lihat visi gereja tersebut. Visinya apa nih gereja ini? Kita harus cek gitu kan. Ini kita mau dibawa kemana? Udah kayak lagu ya. Mau dibawa kemana hubungan kita. Ya. Demikian juga kerohanian kita juga ya. Pastikan ini gereja ini mau kemana nih ya. Jelas enggak visinya. Kemudian apa? Nilai apa yang sedang dibangun di gereja tersebut. Kemudian pengajarannya seperti apa. Alkitabiakah atau ajaran sesat. Atau aduh ini ngeri-ngeri nih pengajarannya. Ini pinggir jurang punya nih. Bisa tersesat nih, bisa masuk jurang ya. Dan juga untuk kita melihat gereja itu sehat, kita harus melihat kehidupan pemimpinnya. Katakan kehidupan pemimpinnya. Ini berat nih, saya pemimpin, saya gembala, saya ngomong seperti ini. Ya. Karena kenapa? Karena banyak orang juga yang bersembunyi dengan alasan apa? Ya. Bersembunyi, orang berkata seperti ini, jangan lihat manusia.
Jangan lihat pemimpin, lihat Tuhan saja. Coba Bapak Ibu Saudara kita praktekkan kepada anak kita di rumah. Saya punya anak Joel. Saya katakan, Joel jangan merokok ya. Jangan lihat papa, lihat Tuhan saja. Dia lihat papanya merokok gitu kan. Yang setiap hari Joel lihat siapa yang nyata? Papanya. Papanya harus apa? Menjadi teladan buat anak. Karena saya harus menjadi representatif Tuhan, Bapa di bumi ini. Kita nggak boleh ibaratnya bersembunyi dengan segala macam alasan. Ya. Itu saya katakan itu alasan gitu kan. Jangan lihat saya ini masih penuh dengan kelemahan. Sehingga apa? Kita terus bertahan di dalam kelemahan. Padahal Tuhan berkata kita harus menjadi serupa seperti Kristus. Amin. Katakan kiri kanan, kamu harus menjadi serupa seperti Kristus. Tentu ini sebuah proses sepanjang kehidupan. Ya, jangan juga kita bertekanya lu jauh dari Tuhan saya lihat ya. Lebih mirip-mirip setan, jangan ya. Berusaha ya, kita berusaha. Kayaknya kelakuan lu kayaknya ini bukan ke arah yang damai dan tenang. Kayaknya kamu lebih ke arah api neraka nih ya. Jangan ya. Kita berproses. Kalau kita sahabat yang baik, kita ingatkan teman kita. Amin. Kalau kita lihat kayaknya dia permainannya kayaknya ke arah neraka nih, tarik dia ya. Bawa ke permainan sorga ya. Ada hidup di dalam kebenaran. Ya. Yesus berkata, next. Ya. Kenapa seorang pemimpin harus menjadi teladan? Ya. Yesus berkata, next. Ya. Hendaklah apa? Terangmu bercahaya di depan semua orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Jadi sebagai seorang pemimpin, apalagi sebagai seorang gembala, saya ngomong di tempat ini, saya harus menjadi terang supaya perbuatan saya yang baik itu memuliakan siapa? Bapa di sorga, bukan memuliakan saya. Segala kemuliaan hanya bagi orang lihat Kristus di dalam kehidupan saya. Amin. Pemimpin gereja, berarti saya berbicara kepada saya, ya, saya tidak boleh bersembunyi di dalam alasan saya manusia, saya punya kelemahan dan punya dosa. Kita harus mengingat Yesus sudah tebus dosa kita dan kita harus berubah menjadi serupa seperti Kristus. Amin. Bahkan di sini lebih jelas lagi, Rasul Paulus berkata, 1 Korintus 11 ayat 1, dia berkata apa? Sama-sama kita baca 2-3. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Amin. Keren, amin. Dia katakan kepada murid-muridnya, ikut aku sama seperti aku ikut Yesus. Artinya apa? Kalau kita mau balikan kalimat ini, jangan ikut aku kalau aku tidak mengikuti ajaran Yesus. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, lihatlah di mana engkau digembalakan. Lihatlah seperti apa pemimpinnya. Ya. Karena lewat pemimpin itu kita juga akan belajar untuk hidup seperti Kristus. Semua manusia butuh model, butuh contoh. Amin. Dio bisa menjadi seorang barista ya. Karena ada barista-barista sebelumnya. Yang ngajarin dia untuk bagaimana meramu kopi, biar nikmat. Demikian juga saya sebagai gembala di tempat ini harus menghidupi kebenaran firman Tuhan supaya menjadi warisan rohani bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita semua berproses. Kita akan melihat gereja di tempat ini. New Life Community Church pun juga memiliki visi. Yang pertama, mengalami Kristus. Sama-sama kita katakan mengalami Kristus. Katakan kiri kanan, mengalami Kristus. Amin. Kita hidup di tengah-tengah gereja yang luar biasa. Di tempat ini aja ya, di Mall Kuningan City aja ini banyak gereja ya. Gereja-gereja yang hebat, yang luar biasa, yang sound systemnya luar biasa, lightingnya luar biasa ya. Usher gitarnya luar biasa. Yang jadi pertanyaannya, apakah ketika kita ke gereja, kita mengalami Kristus? Banyak orang ke gereja, dia hanya mengalami keren ya lightingnya, keren ya soundnya, keren ya orang-orang di dalamnya, keren ya yang hadir-hadir kayaknya kaya semua nih,
kerennya, ya, pengkhotbahnya luar biasa. Ya. Kita hanya terpesona dan keren terhadap hal-hal yang lahiriah. Saya mau katakan sesungguhnya kita sedang gagal ketika kita datang ke gereja. Tapi ketika kita datang ke tempat ini sungguh-sungguh kita cari Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan, kita dijamah oleh Tuhan. Berarti saya mau katakan kita sukses datang beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup menyentuh yang terdalam di dalam kehidupan kita, yaitu hati kita. Amen. Banyak orang ketika dia datang ke gereja, ya, dia duduk, dia sudah dijamah oleh Tuhan. Hatinya sudah disentuh oleh Tuhan. Air matanya sudah mulai mengalir. Ya. Dia bingung juga kenapa ini kok bisa seperti ini. Itulah jamahan Tuhan. Amin. Itulah jamahan Tuhan. Kita melihat bagaimana orang-orang yang dijamah oleh Yesus. Ya. Dari orang miskin, Bartimeus. Ya. Bartimeus dijamah oleh Tuhan. Dia mengalami pemulihan. Orang kaya, penjahat, ya, Sakeus, ya, karena dia pungut cukai luar biasa ditekan orang, berjumpa dengan Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Siapa lagi di dalam Alkitab? Wanita, ya, pelacur, ya, sudah datang kepada Yesus, dibawa kepada Yesus untuk dihakimi, tetapi dia mengalami kasih dan kuasa Tuhan, dia diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Maria Magdalena yang diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, 7 roh jahat, dia berjumpa dengan Yesus, dia dilepaskan, dia diubahkan oleh Tuhan. Dan bukan cuma orang yang jahat dan berdosa, ada juga di Alkitab orang-orang baik loh Bapak Ibu Saudara, ya. Siapa orang baik seperti Nikodemus, ya. Cari Tuhan juga malam-malam, tokoh agama luar biasa, tapi dia pengen hidup di dalam kebenaran. Dia dijamah oleh Tuhan. Siapa lagi? Yusuf dari Arimatea. Orang kaya, murah hati. Dia berjumpa dengan Tuhan, dia dipulihkan oleh Tuhan. Dan kita melihat, ya, di tengah-tengah orang meninggalkan Yesus, Yusuf dari Arimatea, seorang yang kaya, berjumpa dengan Tuhan, cinta Tuhan. Apa yang dia lakukan? Mungkin dia berkata, apa yang aku bisa buat untuk Tuhan Yesus? Dan yang the best dari propertinya, yaitu kuburannya yang apa? Yang bekas? Yang baru Bapak Ibu Saudara, ya. Kuburan yang baru, dia datang kepada Pilatus. Saya minta mayat Yesus. Dan dia layani Yesus luar biasa dikuburkan di kuburan yang baru. Dan ternyata Tuhan Yesus cuma apa? Transit, ya. Luar biasa dia. Transit, ya. Kalau orang lain mungkin ini harga kuburan apalagi di Yerusalem mahal nih gitu kan. Ternyata Tuhan hanya numpang lewat aja karena apa? Yesus bangkit dari antara orang mati. Amin. Kuburan itu kembali lagi menjadi kuburannya. Kembali lagi menjadi kuburan daripada Yusuf orang Arimatea. Jadi kita melihat, ya, dari orang berdosa, dari orang yang baik, dari orang yang kaya, mereka mengalami Tuhan. Dan saya mengucap syukur di tempat ini juga, dari setiap jemaat yang ada di tempat ini, saya melihat setiap pribadi, lepas pribadi boleh mengalami Tuhan. Ada seorang ibu yang datang gitu kan, dia jauh, dia tinggal di Tangerang, tapi saya tanya, ibu mau kemana? Ya, waktu itu ketemu dengan Gaby, ya, dibawa ke sana dulu. Oh ya ini gereja gitu kan, dan masuk ke sini. Akhirnya setelah ibadah kita ngobrol, dia bilang, Roh Kudus bawa saya ke sini. Dan puji Tuhan, karena dia sudah datang, saya sebagai tuan rumah, saya bilang, kita janjian ketemu di mall. Biar ada follow up-nya. Dan ternyata ketika dia bercerita, kasihan sekali kehidupannya. Dan puji Tuhan kami boleh layani, kami boleh rangkul, dan dia boleh beribadah dan berjemaat di tempat ini. Yang kedua, New Life Community Church memiliki visi yaitu hidup yang baru. Jadi pintu gereja ini terbuka buat semua orang berdosa yang rindu untuk bertobat dan mengalami kehidupan baru. Makanya nama gereja ini adalah New Life Community Church. Amin. Setiap orang berdosa, pintu gereja ini terbuka untuk mereka alami pemulihan daripada Tuhan. Karena Yesus datang bukan untuk orang benar dan bukan untuk orang sehat, tetapi untuk orang berdosa. Supaya di tempat ini mereka mengalami Tuhan dan mereka dipulihkan oleh Tuhan.
Amin. Bukan datang ke tempat ini berbuat dosa lagi, bukan ya. Tetapi kalaupun dia jatuh kita bimbing lagi. Selama dia masih mau dibimbing, selama dia masih menyadari akan kesalahannya dan mau berubah, kita harus tetap terbuka. Amin. Bukan begitu jatuh out, keluar. Selama dia masih mau dibimbing, ditolong, dibantu, kita gereja tetap akan melayani orang tersebut. Oleh sebab itu perlu yang namanya kerelaan hati, kerendahan hati, dan komitmen untuk tertanam supaya kita bertumbuh di dalam kehidupan yang baru. Nah, saya mengucap syukur di tempat ini banyak anak-anak muda yang datang ya, untuk mereka boleh mengalami Tuhan, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Ada orang-orang juga yang kecewa atas kehidupannya. Mereka juga datang di tempat ini, mereka mengalami kelahiran baru. Ada juga pasangan suami istri yang rindu dipulihkan, yang hancur pernikahannya. Mereka juga datang ke tempat ini, dipulihkan oleh Tuhan. Ada orang-orang juga yang terpuruk di dalam bisnis dan usahanya. Mereka datang ke tempat ini, mereka cari Tuhan, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami melihat ada orang-orang juga yang punya karakter yang buruk. Tapi ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, mereka mulai belajar berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Saya pun juga diproses juga. Amin. Supaya menjadi lebih baik lagi. Ya. Kita ini kan semua orang-orang emosian juga ya. Tergantung levelnya ada aja sih ya. Ada yang bisa langsung brak gitu kan. Ada yang mungkin setengah nada ya. Ada mungkin yang di belakang baru dia prang gitu kan. Tapi kita berubah ya. Mohon maaf atas keterlambatan juga tadi ibadah ini ya. Saya harus juga nahan juga segala sesuatunya yang terjadi. Kita berproses semuanya, amin. Saya nggak bisa langsung marah-marah juga dan komplain ya. Saya harus belajar juga ya, menguasai diri saya juga. Supaya orang lihat, oh ternyata gembalanya masih dituntun oleh Roh Kudus. Bukan roh kuda gitu kan. Atau roh yang lain gitu kan, tiba-tiba ngamuk dan sebagainya. Ini rumah, di rumah kadang-kadang kita berbuat salah. Tetapi di rumah kita saling menerima untuk menjadi lebih baik lagi. Saya menghargai buat ketua panitia dan seluruh teman-teman juga yang sudah memberikan yang terbaik. Kita semuanya belajar. Anak kita aja salah, kita gak mungkin gitu kan. Mulai hari ini kamu bukan anak papa, enggak kan? Kita tetap ini anak saya gitu kan, mau tidak mau ini anak saya. Saya harus ajar dia supaya punya kepribadian yang lebih baik lagi. Punya karakter yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir ya, New Life Community Church memiliki visi yaitu di mana kita membangun nilai di tempat ini. Nilainya apa? Yang pertama integritas, kejujuran dan dapat dipercaya. Berapa jemaat juga yang mau gabung langsung menanyakan pertanyaan pertama, Pak bagaimana dengan perpuluhan dan keuangan gereja di tempat ini? Waduh, ternyata itu menjadi isu yang luar biasa. Dan saya sampaikan, keuangan yang ada terbuka, kalau pengen lihat silakan datang, kita akan buka. Saya pun juga memanggil beberapa orang yang ada, saya kirimkan semua laporan keuangan supaya mereka menjaga saya. Saya juga sampaikan juga, istri juga katakan, kita jangan ambil uang persembahan. Bagi saya tidak mudah, karena saya dalam tanda petik melayani bagi gereja ini, masa saya tidak makan dari sini. Tapi itu ya, itu perjalanan iman kami lah ya. Suami istri, biasa kan suami istri kan punya deal-dealan ya. Dan akhirnya saya bilang, siap, saya tidak ambil uang persembahan di tempat ini. Ya. Dari luar di sana mungkin saya melayani atau saya bekerja. Saya bekerja untuk menghidupi keluarga saya dan juga gereja ini. Jadi saya belajar Bapak Ibu Saudara, tidak mudah, tapi saya percaya ini sebuah nilai. Dan saya mengucap syukur sampai hari ini Tuhan pelihara gerejanya. Kadang-kadang aduh gimana ini gitu kan untuk bulan depan ya. Tapi Tuhan ajar saya juga untuk kelola dengan baik. Kadang-kadang kita gitu kan orang Kristen kayaknya kemurahan hatinya Pak Yulis kencang gitu kan. Kasih bantu, kasihan diakonia gitu kan. Aduh, ini kayaknya neraca gereja ini bisa kalau bantu-bantu diakonia ini gimana untuk bayar sewa ini. Akhirnya segala sesuatunya harus kembali lagi diatur dengan baik. Yang kedua, secara cepat aja karena waktu terus berjalan, unity ya. Kita membangun kesatuan hati, kebersamaan dan kerukunan.
Termasuk juga setiap event-event seperti ini, ada panitia yang baru, ada semua orang diberikan kesempatan untuk supaya apa? Membangun keakraban. Beberapa waktu yang lalu kita pergi ke panti asuhan supaya kita bersama-sama. Amin. Bahkan ada launch juga di luar, itu tujuannya apa? Supaya kebersamaan, bisa ngobrol di situ. Kita bangun semangat kekeluargaan. Dan yang terakhir, excellent ya. Mengerjakan sesuatu dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya ingat dulu waktu saya jadi singer dan WL. Lirik lagu itu harus ada di otak saya. Jadi saya tidak bergantung dengan ini mau nyala atau tidak. Ketika lirik ini semuanya enggak nyala, itu sudah keluar dengan sendirinya dari mulut. Itu saya dulu. Ya. Jadi puji Tuhan beberapa lagu masih ada gitu kan. Kalau yang tanpa teks pun juga masih bisa keluar. Amin. Karena apa? Karena dulu waduh gitu kan. Didiknya, dilatihnya luar biasa. Ya. Semua yang mau Inggris pun juga, yang Mandarin pun juga kan kadang-kadang Imlek juga kan mesti ada nyanyi rohani juga. Harus dihafal juga. Ada sedikit-sedikit Korea lah juga ya. Karena waktu itu ada penginjil juga dari Korea. Harus dihafal juga ya. So itu mari ya kita memberikan yang terbaik. Kesimpulannya komunitas membawa kita berjalan di dalam visi untuk apa? Mengalami Tuhan, yang kedua hidup yang baru dan membangun nilai kerajaan Allah. Inilah yang ada di gereja ini, inilah isi hati Tuhan yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita. Saya undang teman-teman imam musik, biarlah sore hari ini kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kita. Dan saya mau katakan juga banyak juga tamu-tamu undangan. Saya mau katakan kembalilah ke gerejamu Bapak Ibu Saudara, bertumbuhlah di sana. Ya, supaya saudara mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Kita akan